Salam Besti. Ya, Besti itu adalah salah satu jargon kita. Jadi kalau Besti itu singkatan dari bekerja sepenuh hati. Lambangnya seperti ini. Sarange. Sarange. Untuk perpanjangan buku pelaut itu PNBP-nya kayaknya masih affordable banget ya, harga segitu ya. Banget, sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Priuk dimanapun Anda berada. Siapa? Syahbandar Tanjung Priuk menyapa. Kembali menyapa Anda semua pada siang hari ini. Dan apa kabar Besti Priuk semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Baik, Besti Priuk, kita hari ini akan ngobrolin tentang keselamatan berlayar. Dan pada hari ini juga telah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priuk, yakni Bapak Herbert EP Marpau. Salam Besti. Apa kabar Kep hari siang hari ini Kep? Alhamdulillah, siang, pagi, baik ya. Terima kasih telah mengundang kami di program podcast siapa? Syahbandar Tanjung Priuk menyapa. Oke. Kep, mohon izin, langsung aja Kep ya. Siap. Dari tadi kita ngomongin Besti. Apa sih Kep, Besti Kep? Ya, Besti itu adalah salah satu jargon kita, ya sebagai suatu penyemangat Kep ya. Ekspresi penyemangat dan inilah merupakan bentuk pelayanan kita. Jadi kalau Besti itu singkatan dari bekerja sepenuh hati. Wow, bekerja sepenuh hati, lambangnya seperti ini. Sarange. Dan kalau nggak salah, dengar Besti ini jadi jargon resmi untuk penilaian WBK Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priuk tahun 2002 ya Kep ya. Benar sekali Mas Anggi. Mudah-mudahan Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priuk bisa mendapatkan predikat WBK. Amin. Pasti bisa. Kep, pada siang hari ini kita mau ngobrolin tadi Kep tentang keselamatan berlayar. Kira-kira apa sih Kep keselamatan berlayar Kep? Baik Mas Anggi, dalam bidang keselamatan berlayar ini ada membawahi 3 seksi. Pertama itu seksi tertib bandar. Seksi tertib bandar ini secara umum mungkin bisa saya sampaikan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan kapal di pelabuhan. Oke. Nah berikutnya seksi keduanya ada seksi tertib berlayar. Seksi tertib berlayar ini secara umum tadi bisa saya gambarkan melakukan tugas pengawasan maupun pengendalian terhadap kapal masuk maupun kapal yang akan berangkat atau meninggalkan pelabuhan. Oke. Yang ketiga ini dia nih, seksi kepelautan. Nah ini secara umum ini memberikan tugas-tugas layanan terkait kepelautan, dokumen-dokumen kepelautan atau pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan kepelautan. Kurang lebih seperti itu Mas Anggi. Oke, Kep, kan tadi ada 3 nih Kep. Kira-kira dari 3 seksi ini layanan yang paling banyak di keselamatan berlayar apa Kep? Ya sebenarnya hampir semua ya. Hampir semua, tapi mungkin bisa dibilang kepelautan itu salah satu yang paling banyak layanannya dan paling menarik. Paling menarik. Oke, kalau gitu kita bahas tentang kepelautan aja Kep ya. Hari ini kita akan bahas tentang kepelautan. Kira-kira layanan apa aja, kemudian caranya gimana, syaratnya apa aja, kita kupas tuntas hari ini Kep ya. Siap. Oke, Kep, kira-kira di kepelautan itu apa aja sih Kep urusannya tuh Kep? Baik, untuk seksi kepelautan ini ada beberapa layanan. Pertama terkait dengan layanan buku pelaut. Oke. Layanan buku pelaut ini ada penerbitan, kemudian ada penggantian buku pelaut, ada perpanjangan buku pelaut. Selain kaitannya dengan buku pelaut juga ada layanan terkait masa layar. Oke. Masa layar pelaut ya. Kemudian juga ada layanan terkait sijil sign on dan sign off pelaut itu sendiri pada saat mau naik ke atas kapal. Kemudian juga terkait dengan perjanjian kerja laut PKL. Ya, dan tentunya selain itu juga ada yang terkaitannya dengan pengawakan kapal. Pengawakan kapal ini dalam dokumen minimum safe manning. Persyaratannya kemudian lain-lainnya bisa dilihat di mana Kep? Kalau seorang pelaut nih mau bikin buku pelaut dari awal.
Itu yang jelas harus dia punya BST, Basic Safety Training. Oke. Tapi semuanya sudah online. Yang jelas hampir semua tadi untuk buku pelaut tadi sudah online. Oh, online ya Cap ya? Ya, untuk buku pelaut itu sudah online. Jadi persyaratan pertama dia harus daftar secara online dulu. Oke, daftar online dulu. Secara online dulu, dia harus daftar dulu secara online. Baru nanti akan berproses. Nah, untuk detail layanan barangkali ya, Siap. bisa dilihat di sini nih. Wih, Bisa dilihat di sini. sudah disiapin luar biasa. Gimana? Kelihatan ya, sudah nanti ya. Tinggal Jelas klik. ya. Nanti bisa dilihat di link ini. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Barangkali begitu. Oke, berarti nanti tinggal dari netizen semuanya, teman-teman Besti Priuk bisa melihat juga, nanti kita selipkan di deskripsi di YouTube kita. Nanti ada, tinggal diklik aja di situ. Oke ya Cap ya. Siap. Cap, kira-kira kalau untuk itu pelayanan tadi itu tarifnya ada nggak Cap? Oh ya, jadi begini. Mungkin saya sebelum kepada tarif tadi ya. Untuk layanan ini di Priuk ini ya, di Priuk ini memang luar biasa banyak. Oh iya, luar biasa betul. Banyak. Luar biasa banyak. Saya juga bingung ya, kok banyak sekali ya. Padahal di DKI ini unit pelaksana teknis perhubungan laut yang memberikan pelayanan terhadap buku pelaut itu bukan hanya Tanjung Priuk ya. Tanjung Priuk, ada Sunda Kelapa, ada Betul. Marunda, Morangke, Kepulauan Seribu dan sebagainya. Tapi mungkin barangkali inilah salah satu bentuk apa ya, kepercayaan publik barangkali ya. Oke, ya. Bahkan kalau di data kami Pak, sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 ini, mulai dari perpanjangan buku pelaut baru, penggantian masa layar, sijil sign on sign off, PKL dan sebagainya, itu kurang lebih sekitar 136.000 Pak. 136.000. Iya, layanan. Jadi kalau dibagi 8 bulan kurang lebih 17 ribuan sebulan. 17 ribuan sebulan. Iya, kalau dibagi lagi 22 hari kerja kurang lebih hampir 770 sampai 800. Luar biasa. Nah, layanan kira-kira per nih hari. Cap, udah segitu per hari, ratusan segitu, kira-kira SDM-nya berapa Cap untuk melayani ini Cap? Ya, ini memang menjadi salah satu tantangan. SDM kita di kepelautan itu hanya 30 orang. Luar biasa. Itu Ya. 30 Benar. bisa ke handle Cap 30 orang ini. Harus. Jadi makanya teman-teman di kepelautan ini agak-agak kombinasi antara Kopassus dan Denjaka ini. Kan gitu ya. Harus siap sedia Harus ya. siap. Harus siap. Baik, dan menjawab tadi pertanyaan Mas Anggi di awal, ada nggak tarifnya? Nah, ini perlu kami luruskan ya. Jadi bukan tarif namanya ya, tapi adalah penerima negara bukan pajak. Oh, kita Ya. biasanya tuh PNBP ya Cap. PNBP, dan betul. ini disetorkan langsung kepada kas negara. Oke. Nah, dan layanan apa saja sih yang ada PNBP-nya? Betul, boleh dijelaskan Cap? Jadi layanan kepelautan yang ada PNBP-nya itu satu, buku pelaut baru. Oke. Ya, buku pelaut baru itu besarannya kurang lebih 100.000 100.000 rupiah. dan ini langsung disetorkan ke negara. Jadi mereka transfer dulu ke Betul. rekening salah satu bank BUMN berarti ya? Ya, artinya nanti akan terbit kode billing Oke. melalui sistem Simponi, nanti mereka bayarkan langsung ke kas negara melalui itu. Berarti nggak ada lewat lagi pelayanan orang hand to hand, nggak ada lagi Cap? tidak ada lagi. Oke. Ya. Selain itu, untuk perpanjangan buku pelaut itu PNBP-nya 10.000. Hanya 10.000. Luar. Ya. Kayaknya masih affordable banget ya harga segitu ya. Banget, sangat-sangat banget. Dan satu lagi adalah penerbitan masa layar, itu juga PNBP-nya 10.000. 10.000. Ya. Wow, murah sekali ya. Yang lain-lain gratis. Luar biasa. Ya. Dengar-dengar di ruang pelayanan ini saya lihat bukan cuma gratis tapi bisa dikasih kopi. Oh banget. Kita siapkan kopinya. Mau milih kopi mana nih, ya kan? Ada memang kita harus siapkan coffee corner ya. Kita siapkan coffee corner. Artinya Sambil menunggu begitu ya. sambil menunggu ada teh, ada kopi, silakan Self service ya. Oke. Baik ya. Cap, kalau tadi udah kita banyak sekali pembicaraan di layanan tadi, kemudian tarif-tarif atau PNBP tadi kita sebutkan, kira-kira
ada pengalaman atau maksudnya kendala-kendala nggak Cap dalam menghadapi, tadi kok udah ratusan tadi, ada nggak kendala-kendala dalam menghadapi pelayanan ini dan juga solusi-solusinya Cap, ada Cap? Contoh-contohnya. Iya. Tentunya ada ya. Tentunya namanya pelayanan selalu ada kendala-kendala dalam pelayanan. Apalagi kita yang berbasis online ya. Siap. Berbasis online ini biar bagaimanapun kerap kali kita temukan kendala-kendala teknis. Oke. Kendala-kendala teknis itu misalnya sistemnya down kan begitu ya. Betul. Kadang-kadang jaringan, karena memang di Priuk ini jaringan mungkin karena banyak berbagai instalasi ya barangkali di Priuk ya, sehingga jaringan suka ya kadang-kadang bermasalah gitu ya. Siap. Tetapi kami dalam pelaksanaan pelayanan tentunya tidak patah arang gitu ya. Kita coba selalu berikan solusi. Seperti pasukan Denjaka dan Kopassus harus siap kondisi apa aja ya Cap ya. Artinya kita selalu ada backup. Artinya ya tadi kalau memang jaringan lagi susah, jaringan lagi drop, itu nanti ya teman-teman dengan sukarela tuh gunakan data gitu ya. Tapi sekarang udah bagus. Ini dikembangkan terus ya. Jadi wifi kita juga mantep banget sekarang. Udah cukup kencang ya Cap, kencang. Nah, terkait dengan sistem tadi drop, misalnya di sistem buku pelaut online-nya drop itu ya, kita akan segera komunikasikan dengan admin ya. Kita akan proses, nanti begitu terkonek lagi bisa kita imporkan secara online. Oke, berarti memang sudah dimitigasi ya untuk segala kendala-kendala dan itu. Dan pengalaman Cap Herbert sendiri itu pengguna jasa bisa memahami nggak sih, atau bahkan pengalaman apa yang mungkin bisa pernah parah atau yang jaringannya down atau apa itu, apakah si pengguna jasa bisa dikasih pengertian atau apa, gimana Cap? Itu iya, tentunya apabila terjadi kendala-kendala seperti itu kita langsung komunikasikan. Kita langsung komunikasikan. Makanya tadi saya bilang sangat berguna sekali tadi Coffee Corner tadi. Oke. Jadi sambil menunggu bisa sambil ya ngopi dulu lah. Dan pengalaman kami, kalau kita sudah memberikan penjelasan ya dapat diterima. Bisa diterima ya dari pengguna jasa ya Cap ya. Jasa benar. Oke, Cap, mengenai layanan lagi Cap. Kalau misalkan tadi kan Cap udah jabarkan ada sistem online dan lain sebagainya. Kira-kira ada inovasi atau improvisasi apa yang sudah Cap Herbert lakukan demi meningkatkan layanan di keselamatan berlayar Cap? Baik, pertama-tama mungkin inovasi ini bukan Cap Herbert yang lakukan nih. Siap. Tapi yang lakukan tim. Siap. Ya, kita memang coba setiap saat ya terus berkembang berkembang, karena kita juga memahamin bahwa namanya layanan ini harus terus ditingkatkan. Kita benahi dulu secara internal. SDM-nya dulu ya. SDM-nya dulu kita benahi secara internal, kinerjanya kita benahi dengan melakukan pengawasan, kemudian penataan arsip misalnya, kemudian kita lihat nih workload-nya kan gitu. Jadi pembagian kerja itu bisa betul-betul lebih merata. Kemudian juga kita juga sering melakukan atau secara berkala paling enggak seminggu sekali itu kita lakukan seperti apa ya, coaching atau in-house training. Nah, jadi khususnya yang bagi tugas-tugas atau teman-teman yang langsung dengan pengguna jasa ya di layanan di loket ini kita selalu monitor terus terus dan selalu coba kita evaluasi terus ya. Baik, selain itu kita juga ada nih yang menarik nih, barangkali apa tuh Cap? Setahu saya nih kayaknya baru di Priuk nih yang adanya nih. Biasa. Apa nih Cap? Nah, itu masa layar online. Masa layar online. Benar. Sebelumnya berarti belum. Betul. Online ya. Sebelumnya belum online. Sebenarnya sudah 2-3 tahun terakhir ini, tapi ini kita upgrade terus ya. Jadi masa layar online ini teman-teman nanti kalau mau ngambil masa layarnya udah agak perlu lagi ke kantor. Begitu dia daftar online, kemudian kita verifikasi, sudah silakan print aja sendiri di rumah. Oh, jadi langsung bisa PDF gitu ya. Luar biasa, ini suatu inovasi sekali ini. Jadi ini kayaknya baru di Priuk nih. Baru di Priuk. Oke, keren banget. Baik, kemudian selain itu juga kita tadi udah saya sampaikan tuh layanannya kan banyak ya. Betul. Otomatis juga pengguna jasa juga banyak nih yang datang. Khususnya pelaut. Kenapa dia harus datang nih? Iya, kita tanya lagi nih.
ini sudah online tapi kok harus datang kan gitu Ya, betul Cap. Ini perlu dijelaskan. Ya, jadi pelaut itu sudah daftar online, nanti dia harus ditentukan tanggalnya ya untuk melakukan atau menyampaikan dokumen untuk diverifikasi sekaligus untuk fotonya. Ya, jadi ini pada saat dia foto ini dia harus datang ke kantor KSU Tanjung Priok. Nah, ini kita sedang berproses nih supaya teman-teman pengguna jasa ini semakin nyaman. Siap. Ruang tunggu kita tadinya nih masih berbentuk tenda. Oh, yang di depan itu di Cap ya. Benar. Dulu tuh kalau nggak salah tendanya jadi posko COVID ya Cap ya dulu Cap ya. Betul. Ya, karena kalau dimasukkan di ruang PPSH semua kayaknya nggak muat nih. Nggak muat karena banyak sekali layanan dan pengguna jasanya juga banyak ya Cap hariannya. Betul ya. Jadi ini kita improve, kita bangun ruang tunggu layanan yang lebih layak ya Cap layak lah. Jadi nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak masuk angin dan sebagainya. Nah, selain itu ada satu program menarik. Siap, apa tuh Cap? Dari kepelautan. Nah, ini namanya Idola Pelaut. Idola Pelaut luar biasa. Ini Idola Pelaut nih. Kayak perlu kupas tuntas nih kayaknya Idola Pelaut. Apa Cap? Kepanjangannya ada Cap? Idola Pelaut Cap? Ada dong. Apa ya kan? Idola Pelaut itu kepanjangannya informasi, edukasi dan optimalisasi layanan pelaut. Luar biasa. Idola Pelaut. Idola Pelaut. Jadi di Idola Pelaut ini ada beberapa pilar inovasi. Oke. Pertama ini kita melakukan layanan paspor buku pelaut 2-in-1. Pelayanan paspor 2-in-1 ini kita juga programnya pernah juga lakukan berbareng-bareng ke sekolah-sekolah pelayaran sehingga kita jemput bola lah ke sana. Oke, jadi ke sekolah taruna-taruna pelaut ini pernah jemput bola, bekerja kolaps bareng sama imigrasi. Betul. Luar biasa, luar biasa. Kemudian inovasi lainnya adalah kita ada jemput bola juga ke lapangan dengan mobil layanan keliling. Oke. Ya, jadi prinsipnya mobil layanan keliling ini bukan hanya digunakan oleh kepelautan saja, sebenarnya untuk berbagai jasa layanan kantor Kesabandaran Utama Tanjung Priok lainnya juga. Siap. Jadi memang bukan dikhususkan untuk cashball aja Cap ya, tapi bisa bidang-bidang lain ya Cap ya. Secara bergantian kita gunakan. Nah, kemudian inovasi lainnya adalah duta layanan. Duta layanan. Ya, ini bagian dari penyampaian informasi ini. Ini dutanya bukan duta vokalis Silon Seven ya? Bukan ya? Tapi kalau ganteng dan cantiknya nggak kalah lah. Oke. Nah, ini nanti teman-teman yang bertugas sebagai duta layanan ini setiap hari ada. Dia akan membantu para pelaut ya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Barangkali ada yang masih perlu penjelasan terhadap persyaratan, barangkali perlu disampaikan dengan prosedur pengantrian dan sebagainya. Oke, jadi semacam edukasi langsung ya Cap ya buat pengguna jasa Cap ya. Selain itu juga ada namanya khusus untuk edukasi. Apa tuh Cap? Ya, jadi selain duta layanan tadi juga ada edukasi yang kita berikan untuk pelaut-pelaut pada saat mereka sedang menunggu. Oke. Jadi edukasi ini diberikan terkait regulasi-regulasi, prosedur, maupun juga berbagai permasalahan yang ada yang ditemukan oleh pelaut. Oke. Nah, dan tentunya dalam proses edukasi ini kita juga mendengarkan nih secara langsung apa sih keluhan-keluhan dan masalah-masalahnya. Oke. Ya, Cap. baik. Banyak banget Cap ya ternyata inovasi-inovasinya tadi Cap ya. Cap, ini kita sempat mau nanya nih Cap, dalam pelaksanaannya ada nggak sih Cap temuan-temuan layanan kayak misalnya pemalsuan buku pelaut atau tanda tangan palsu dan lain sebagainya Cap? Ada nggak sih Cap kayak gitu Cap? Ada Cap? Ada. Masih ada? Luar biasa. Itu gimana Cap tindak lanjutnya Cap? Ya, jadi berbagai ini ya yang seperti saya bahasakan tadi ya, itu mulai dari pemalsuan tanda tangan pejabat yang itu ada. Ya, tanda tangan saya sendiri banyak dipalsukan. Waduh. Itu yang saya bukan curhat nih, tapi ini fakta ya. Nggak apa-apa. Dan itu ada tindak lanjut ya Cap? Mungkin apakah ada tidak diproses atau bahkan bisa tindak pidana ada. gitu? Ya. Yang jelas satu kita tidak proses. Oke. Ya, kita tidak proses. Kedua, ini rata-rata pelautnya juga korban. Oke. Pelautnya juga korban karena itu tadi dia tidak mengurus sendiri. Oke. Jadi barangkali melalui calo atau apapun ya. Oke. Jadi begitu kita lakukan verifikasi ya itu tadi. Nah, ada tanda tangannya palsu, ada yang
lembar buku pelautnya diakal-akalin dan sebagainya, ada pakai tinta bakar, nah gitu. Nah ini kita teman-teman selalu coba untuk teliti supaya jangan hal-hal yang negatif seperti ini lolos lah dalam proses. Berarti gitu perlu kehati-hatian juga ya Cap ya, dalam proses Cap ya. Betul. Nah tindakan-tindakan ya tentunya tadi kita nggak proses, kemudian ya kita lakukan pembinaan. Panggil ya memang ada juga yang kita pernah juga kantor kita melaporkan juga kepada pihak berwajib. Ya. Berarti intinya memang ada dan tetap ada kehati-hatian dari internal bidang Cashbell untuk mensortir kira-kira ini asli atau palsu gitu Cap ya. Cap, satu lagi, kalau misalkan dari pengalaman Cap sendiri ada nggak sih pengaduan atau penanganan pengaduan selain yang tadi layanan itu? Ini kurang lebih sudah ada sekitar 6 atau 7 pengaduan kayak gini gitu. Permasalahan antara pelaut dan perusahaan, yang kita tangani ya, mulai dari yang meninggal di atas kapal untuk mendapatkan hak ahli waris itu bahkan pernah sampai mendapatkan ganti rugi sekitar 1, sekian miliar, 1,2 kalau nggak salah ya. Nah itu juga ada juga terkait masalah kontrak nih, kontrak belum selesai, dispute masalah gaji belum dibayarkan dan sebagainya, dan itu kita panggil kedua belah pihak, kita teliti, kemudian kita mediasikan, kita selesaikan. Berarti ada peran KSU Tanjung Priok untuk memediasi berarti Cap ya, tetap ada ya peran kita ya Cap ya. Benar. Luar biasa. Sebenarnya ini harusnya lebih kepada pelaut-pelaut yang PKL-nya dari Priok. Cap, dari sekian banyak tadi layanan dan kemudian kira-kira harapan kepada pelaut yang akan menggunakan jasa di kantor KSU Tanjung Priok ada Cap? Baik, yang pertama tentunya satu, dalam pengurusan buku pelaut ini udah gampang banget kok. Udah gampang banget, jadi tidak perlu lagi lah pakai calo atau apa gitu ya. Dan kami bisa pastikan ya, anggota kami juga jangan sampai ada yang punya mindset calo kan gitu ya. Baik. Itu. Jadi yang perlu ditekankan tadi juga jangan menggunakan calo. Dan juga untuk pegawai KSU Tanjung Priok jangan bermental calo. Ya, itu tapi saya yakin dengan teman-teman, saya yakin mereka sangat saya banggakan ya, kerja keras mereka luar biasa. Kemudian juga tentunya bagi teman-teman pelaut, kerja di atas kapal tuh ya kita harus tahu benar nih PKL, perjanjian kerja laut. Ya karena ini sebagai dasar kita bekerja di atas kapal. Jadi jangan ada kawan-kawan kerja di atas kapal tanpa punya PKL. Jadi semacam agreement gitu. Betul, agreement. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa tidak ada hitam di atas putih. Hak-hak maupun kewajiban itu nanti tidak tertulis. Gitu ya. Nah kemudian dihindari juga, tolong kawan-kawan pelaut ini menghindari pemalsuan dokumen. Ya tadi tuh karena kadang-kadang mau cepat, mau apa gitu ya, minta tolong sama si A, si B, si C, calo apa segala macam, sehingga dokumen-dokumen persyaratan dipalsukan. Nah, ini yang karena buru-buru Cap ya, pengen ngurus-ngurus, akhirnya ketipu ujung-ujungnya. Dan bisa berdampak hukum. Betul sekali. Nah, kemudian satu lagi, di atas kapal ya coba kita tingkatkan terus profesionalisme ya, dan utamakan keselamatan dalam bekerja. Itu yang tentu teman-teman pelaut juga harus tingkatkan, perhatikan. Dan satu lagi nih, ini udah zaman atau eranya digitalisasi nih, kita akan mengarah online semua. Jadi teman-teman juga tolong tingkatkan juga nih IT-nya. Siap. IT-nya supaya ya itu tadi nggak ketinggalan lah, nggak gaptek lah. Mungkin seperti itu Mas Anggi. Baik ya. Berarti udah banyak banget tadi informasi yang kita berikan ke masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal juga untuk pengguna jasa, khususnya para pelaut-pelaut yang akan menggunakan jasa di kantor Syabana Utama Tanjung Priok. Terima kasih Cap waktunya pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi bahan informasi buat netizen dan Besti Priok semuanya. Dan untuk Besti Priok yang baik hati dan semuanya netizen, kami akan kembali lagi dalam program-program podcast berikutnya. Ya tentunya akan membawakan beberapa informasi-informasi di sekitar Syabana Utama Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.